Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinar Kizi Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di channel ini, insya Allah kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami tentang Nabi, sahabat, wali, juga kisah inspiratif lainnya yang bisa menjadi penerang hati kita. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Dan, sebelum lanjut, silakan like, subscribe, serta tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga segala hajatnya segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Nabi Idris adalah salah satu keturunan mulia dari Nabi Adam. Nasabnya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Dengan demikian, beliau adalah cicit ke-6 Nabi Adam, dan lahir beberapa abad setelah wafatnya manusia pertama itu. Dalam riwayat, nama beliau dalam bahasa Ibrani adalah Henoch, sementara dalam Al-Quran disebut dengan nama Idris, yang berasal dari kata darasa, artinya banyak belajar atau banyak membaca. Nama ini mencerminkan sifat utamanya, seorang hamba Allah yang tekun menuntut ilmu, merenungkan ayat-ayat Allah, serta mengajarkan pengetahuan kepada kaumnya. Kehidupan manusia pada masa itu sudah mulai menyebar di berbagai tempat. Setelah wafatnya Nabi Syits putra Nabi Adam, keturunan manusia terbagi menjadi dua golongan, golongan yang masih berpegang pada tauhid, dan golongan yang mulai terjerumus dalam syirik, menyembah bintang, serta membuat patung-patung sebagai sesembahan. Lingkungan sosial yang seperti ini menjadi latar tempat Idris tumbuh dan kelak membawa risalah kenabian. Sejak kecil, Idris sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kesalehan. Ia gemar merenung, menyendiri untuk beribadah, serta cepat memahami berbagai ilmu. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai sosok yang tenang, jujur, dan penuh hikmah. Allah telah menyiapkan dirinya untuk sebuah misi besar, membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Seiring bertambah usia, Nabi Idris tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, kuat, dan berwibawa. Ia tidak hanya dikenal karena ketekunannya beribadah, tetapi juga karena keluasan ilmunya. Allah memberinya kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada zamannya. Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Dengan anugerah ini, ia bisa mencatat ilmu, sejarah, dan pesan-pesan penting, lalu mengajarkannya kepada umat. Melalui tulisan, pengetahuan mulai diwariskan lebih teratur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ia juga yang pertama kali menjahit pakaian dengan jarum dan benang. Sebelum itu, manusia hanya mengenakan kulit binatang untuk menutup tubuh. Idris memperkenalkan cara membuat pakaian rapi, sehingga umatnya hidup lebih terhormat dan beradab. Idris juga mengajarkan ilmu falak dan perhitungan waktu. Ia memperhatikan pergerakan bintang-bintang, menghitung peredaran bulan dan matahari, lalu memperkenalkan sistem kalender sederhana. Dari sinilah umatnya belajar mengenal hari, bulan, dan tahun, yang membantu mereka mengatur kehidupan sosial dan ibadah. Karunia ilmu ini menjadikan Idris sangat dihormati oleh sebagian kaumnya. Namun, ilmu itu bukan tujuan akhir. Semua itu hanyalah sarana untuk menegakkan misi utama, menyeru manusia kembali kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dan beribadah dengan ikhlas. Ketika Idris mencapai usia matang, Allah menurunkannya wahyu dan mengangkatnya sebagai nabi. Saat itulah dimulailah dakwahnya secara terbuka, menyeru umatnya agar taat kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Idris pun tampil bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang nabi yang membawa syariat, hukum, dan tuntunan hidup. Setelah Allah mengangkat Idris sebagai nabi, beliau mulai menyeru umatnya dengan penuh kelembutan. Pesannya jelas, menyembah Allah semata, meninggalkan berhala, dan hidup sesuai dengan aturannya. Idris mengingatkan kaumnya bahwa berhala tidak memberi manfaat maupun mudarat. Ia menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, dan menentukan hidup mati.
Ia juga memperingatkan mereka tentang balasan akhirat, surga bagi orang yang taat dan neraka bagi orang yang ingkar. Sebagian orang beriman kepadanya, terutama dari keturunan Syits, yang masih memegang teguh tauhid. Mereka mendukung dakwah Idris dan hidup bersama beliau dalam ketaatan. Namun, sebagian lain, khususnya dari kelompok yang sudah terbiasa menyembah bintang dan berhala, menolak dengan keras. Mereka lebih memilih jalan nenek moyang yang sesat daripada mengikuti seruan Idris. Meski menghadapi perlawanan, Idris tetap sabar. Ia berdakwah siang dan malam, menggunakan nasihat, teladan, bahkan peringatan keras bila diperlukan. Ia tidak mencari kedudukan atau kekuasaan, melainkan hanya menginginkan agar umatnya selamat dari murka Allah. Penolakan kaumnya membuat Idris dan para pengikut setianya harus menanggung kesulitan. Namun, hal itu tidak menggoyahkan hatinya. Idris tetap berdiri tegak sebagai seorang nabi yang penuh keyakinan, meyakini bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Nabi Idris bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga seorang pembawa syariat. Allah menurunkan kepadanya aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi umatnya. Syariat ini melanjutkan risalah Nabi Adam dan Syits, tetapi lebih teratur dan rinci. Idris mengajarkan salat, puasa, zakat, dan amal kebajikan sesuai ketentuan yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. Dalam kehidupan sosial, ia mengatur agar manusia tidak saling menzalimi dan hidup dalam ketertiban. Selain itu, Idris juga berjihad secara nyata. Ketika kelompok pembangkang semakin menentang, Idris memimpin kaum beriman melawan mereka. Dengan keberanian dan izin Allah, Idris berhasil menundukkan kaum yang zalim itu. Sejak itu, ia dikenal sebagai nabi sekaligus pejuang, yang menjaga umatnya dari kerusakan moral dan sosial. Syariat Idris tidak hanya berupa ibadah ritual, tetapi juga tata cara hidup beradab. Beliau menegakkan tradisi menulis, menjahit pakaian, menghitung waktu, dan mengelola kehidupan dengan keteraturan. Karena itu, banyak sejarawan menyebut beliau sebagai pelopor peradaban awal manusia. Dengan dakwah, syariat, dan perjuangan ini, Idris meletakkan dasar yang kokoh bagi umat manusia setelahnya. Namun, kisahnya tidak berhenti di bumi. Allah telah menyiapkan kemuliaan yang lebih tinggi untuknya, yaitu perjalanan menembus langit. Nabi Idris adalah seorang nabi yang tidak hanya dihormati di bumi, tetapi juga dimuliakan di langit. Hubungannya dengan malaikat begitu istimewa, hingga dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sering ditemani dan diajak berbicara oleh malaikat. Hal ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya di sisi Allah. Idris adalah hamba Allah yang sangat tekun beribadah. Siang harinya ia gunakan untuk menyeru manusia, malamnya ia habiskan untuk bermunajat. Dalam doanya, Idris sering meminta, "Ya Allah, tambahkanlah amalku. Jadikanlah aku lebih dekat denganmu. Perlihatkan kepadaku tanda-tanda kebesaranmu." Doa itu tidak sekadar keinginan pribadi. Idris tahu bahwa hidup manusia terbatas, sementara amal kebaikan yang bisa dilakukan terasa sedikit. Ia ingin mencari cara agar bisa memperbanyak amal yang abadi, agar kelak bisa menghadap Allah dengan hati yang tenang. Allah mengabulkan sebagian doanya dengan menjadikan malaikat Jibril sebagai pendamping. Dalam banyak riwayat, Jibril sering turun menemui Idris, mengajarinya berbagai hal, dan menemaninya dalam perjalanan ruhani. Idris pun merasakan kedekatan yang jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Dalam satu riwayat, Idris pernah menyampaikan keinginannya kepada malaikat agar umurnya bisa lebih panjang, atau amalnya bisa ditambah. Malaikat itu kemudian menyampaikan keinginannya kepada malaikat maut. Jawaban yang datang sungguh menggetarkan. Umur Idris sudah ditentukan, tetapi Allah akan memuliakannya dengan cara yang lain. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Idris pernah memohon agar diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Permintaan itu bukan karena ingin tahu semata, melainkan untuk semakin meyakinkan kaumnya bahwa janji Allah adalah nyata. Allah pun memperkenankan sebagian permintaan itu. Idris dibawa oleh malaikat menembus tabir gaib,
hingga ia melihat kilasan balasan yang Allah siapkan bagi orang beriman dan orang kafir. Pengalaman itu menambah keyakinannya dan membuatnya lebih gigih berdakwah, meski banyak yang menolak. Yang membuat kisah Idris begitu berbeda adalah hubungannya dengan malaikat yang terasa seperti persahabatan. Ia berdialog dengan mereka, belajar dari mereka, bahkan menyampaikan harapan-harapannya. Para malaikat pun mencintainya, karena ia adalah manusia yang suci, tekun, dan penuh kejujuran. Ada sebuah riwayat indah yang menyebutkan, suatu ketika Idris berkata kepada salah satu malaikat, "Wahai saudaraku, aku ingin merasakan bagaimana ruh dicabut dari tubuh." Malaikat itu lalu memohon izin kepada Allah, dan Idris pun merasakan sejenak ruhnya keluar, lalu dikembalikan lagi. Dari pengalaman itu, Idris semakin yakin bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Semua pengalaman bersama malaikat itu seakan menjadi persiapan bagi sebuah perjalanan besar, pengangkatan Nabi Idris ke langit. Idris sendiri mungkin belum sepenuhnya memahami takdir yang menantinya, tetapi doa-doanya, kedekatannya dengan malaikat, dan kerinduannya untuk semakin dekat dengan Allah, semua mengarah pada satu puncak kisah, Allah akan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Al-Quran menegaskan dalam surah Maryam ayat 57. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kedudukan mulia di sisi Allah, tetapi juga isyarat tentang peristiwa luar biasa yang akan terjadi pada dirinya. Hari itu berbeda dari hari-hari biasanya. Idris, seorang nabi yang telah melewati kehidupan penuh perjuangan di bumi, merasakan getaran halus dalam jiwanya. Seakan ada panggilan dari alam gaib yang mengajaknya menapaki jalan yang belum pernah dilewati manusia sebelumnya. Kedekatannya dengan malaikat bukan lagi sekadar pengalaman spiritual, tetapi akan berlanjut pada sebuah perjalanan besar, perjalanan menuju langit. Riwayat menyebutkan bahwa Idris memiliki kedekatan dengan salah satu malaikat yang sering menyertainya. Dalam sebuah percakapan, Idris menyampaikan harapannya agar amalnya ditambah. Ia ingin memperbanyak amal kebajikan meski usianya terbatas. Malaikat itu pun membawanya naik ke langit, agar permintaannya disampaikan kepada malaikat maut. Disinilah awal perjalanan itu bermula. Idris naik bersama malaikat, menembus langit demi langit, hingga mencapai ketinggian yang tak terbayangkan oleh manusia. Saat mencapai langit pertama, Idris melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Ribuan malaikat berdiri tegak, bertasbih, dan memenuhi cakrawala. Mereka menyambut Idris dengan penuh hormat, seraya berkata, "Selamat datang, hamba Allah yang sidik, Nabi yang mulia." Idris menyadari bahwa dirinya bukan lagi hanya seorang manusia di bumi, tetapi kini disambut sebagai tamu di alam malaikat. Hatinya dipenuhi kekaguman dan ketundukan kepada Allah. Perjalanan berlanjut ke langit kedua dan ketiga. Di setiap lapisan, Idris menyaksikan malaikat dengan rupa, ibadah, dan tugas yang berbeda. Ada yang bertasbih tanpa henti, ada yang rukuk tanpa bangun, ada yang sujud tanpa mengangkat kepala. Semua itu membuat Idris semakin merasakan kebesaran Allah dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Para malaikat di langit kedua dan ketiga juga menyambutnya dengan salam penghormatan, memuliakan Idris karena ketaatannya di bumi. Idris merasakan ketenangan luar biasa, seolah setiap langkah semakin mendekatkannya pada rahasia yang agung. Akhirnya, Idris sampai di langit keempat. Sambutan para malaikat di sini lebih agung daripada sebelumnya. Mereka tahu, Idris bukan hanya tamu, tetapi memiliki takdir besar yang akan terjadi di tempat ini. Riwayat menyebutkan, malaikat maut sudah berada di sana. Ia terkejut ketika mendapati Idris telah berada di langit keempat, sebab ia baru saja menerima perintah dari Allah. Cabutlah ruh Idris di langit keempat. Malaikat maut berkata dengan penuh keheranan, "Sungguh menakjubkan, aku diperintahkan untuk mencabut ruh Idris di langit keempat, dan aku bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa sampai ke sini. Kini aku melihat takdir Allah telah membawanya tepat pada tempatnya." Di langit keempat itulah, ruh Idris dicabut. Bukan dengan kesakitan seperti manusia biasa,
melainkan dengan kelembutan yang penuh kemuliaan. Malaikat maut melaksanakan tugasnya sesuai perintah Allah, sementara para malaikat lain menyaksikan peristiwa itu dengan penuh hormat. Idris wafat bukan di bumi, tempat manusia biasa dikuburkan, tetapi di langit yang tinggi. Inilah makna dari firman Allah. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qs. Maryam, 57. Berabad-abad setelah wafatnya, Rasulullah dalam perjalanan Isra, Miraj bertemu dengan Idris di langit keempat. Hadis sahih menyebutkan bahwa Idris menyambut Nabi dengan salam hangat, berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh." Hal ini menjadi bukti bahwa Idris memang dimuliakan Allah dengan kedudukan khusus di langit, bahkan setelah wafatnya. Perjalanan Idris bukan sekadar kisah luar biasa, tetapi simbol ketinggian iman dan amal. Idris menunjukkan bahwa manusia, meski berasal dari tanah, bisa mencapai derajat yang tinggi bila ia berpegang teguh pada ketaatan. Allah memuliakannya dengan cara yang tak pernah terjadi pada manusia lain, wafat di langit, bukan di bumi. Alhamdulillah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan penerang hati kita semua. Dukung terus channel Sinar Kizi dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.